Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi glikolisis. Selamat menonton. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat, di mana glikolisis ini terjadi pada sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya terdapat banyak senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimanakah prosesnya? Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua, yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 buah glukosa dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida atau 3 PGAL. Pada tahapan kelima terjadi perubahan antara DHAP dengan 3 PGAL. Nah, dari tahap 1 sampai kelima itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahapan ini terjadi pemakaian 2 ATP. Tahapan keenam, yaitu di mana 3 PGAL akan diubah jadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Tahap ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap ke-8, yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian tahapan ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Pada tahapan ke-10 atau tahap terakhir, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Jadi, dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahapan penghasil ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi.